Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video part 7 ini dimulai, ada baiknya like dan subscribe channel ini untuk lebih mudah mendapatkan informasi terbaru tentang kitab diri. Tadinya di part 7 ini saya mau membagikan pemahaman saya tentang ilmu laduni. Namun Allah berkehendak lain. Entah mengapa sepertinya poin-poin ini perlu dibenahi di dalam diri saya. Untuk mudah diingat maka harus diketik supaya gak lupa. Dibagikan barangkali ada yang bisa mengambil manfaatnya. Poin pertama. Perbaikilah sholatmu, Allah memperhatikanmu. Jadikan surah di dalam Al-Quran itu, sebagai doa, pilih senjata terbaikmu di hari kiamat. Saya menghubungi Ustadz, Dede, inisial. Boleh gak sih kita mengutip ayat Al-Quran misal 10 ayat pertama, di surah-surah panjang? Jawabnya, boleh, asal bacaannya Arab, misalnya Yasin, gitu aja boleh. Pikir saya, sewajarnya sih, misal 10 ayat atau beberapa ayat yang kaitannya sejalan. Apa memang harus berurutan? Rakaat pertama sama rakaat kedua gitu? Apa mau surah sungsang? Yah boleh aja sih. Kalau ada pendapat lain, boleh dijawab di kolom komentar ya. Kok jadi teringat, kemarin itu berkunjung ke rumah Ustadz, Dede. Mendengarkan kajian wudhu. Basuhan pertama wajib, basuhan kedua dan ketiga sunnah. Yang keempat itu haram? Nah loh. Berarti gak boleh mubazir dengan air wudhu. Ini berarti, mulai dari memperbaiki wudhu itu, termasuk memperbaiki sholat? Oke, baiklah saya paham. Ini satu paket. Lanjut poin kedua. Entah mengapa saya perlu mengatakan ini. Siapakah yang membayat Imam Al-Mahdi? Ini tentang 313 pejuang terbaik Ahlul Badar di akhir zaman. Idola kalian siapa? Jadilah salah satu dari mereka. Boleh tulis di kolom komentar ya. Lebih dari satu juga boleh. Tapi, gak boleh idola lain misalnya, Iron Man, Ultraman, atau kura-kura ninja. Wanita juga ada kok di Perang Badar, relawan itu ada yang bagian medis, ada yang bagian mengisi air. Boleh juga mempelajari riwayat-riwayat wanita hebat di zaman Rasulullah. Tidak hanya di Perang Badar. Lanjut poin ketiga. Makna Ramadan itu, bulan kesabaran. Puasa hawa nafsu. Oh. Menurut pemahaman saya, bulan puasa itu kan kita menahan lapar dan haus. Kalau itu puasa hawa nafsu maka, 1 bulan itu berarti kita harus bisa mengendalikan diri. Gak boleh marah, gak boleh sedih, gak boleh kesal, gak boleh melampaui batas. Gimana kalau setelah berbuka? Ya, tidak terkecuali namanya aja mengembalikan hakikat bulan kesabaran. Jadi bulan kesabaran itu, gak siang gak malam yo harus sabar. Makna bulan Ramadan itu sendiri, bisa error dong ya. Kalau pas berbuka kita gak bisa mengendalikan hawa nafsu mau beli ini itu, ujung-ujungnya mubazir. Di bulan kesabaran itu harusnya makan, hanyalah dilakukan sebagai bentuk ketakwaan. Dilakukan karena Allah. Bentuk tauhid perbuatan. Kenyang itu batas, sisanya hawa nafsu. Pernah gak sih melewati bulan kesabaran itu? Saya pernah, bulan-bulan itu, benar-benar makan hati. Benar-benar menguras kesabaran. Lailatul Qadarnya diambil apa tidak? Kalau enggak ya sayang banget. Padahal di bulan kesabaran itu, sebaiknya kita mengisinya dengan membaca Al-Quran. Sampai di surah Ad-Dukhan itu, merontokkan hijab-hijab yang ada. Pertengahan bulannya itu sampai di surah An-Nur, saya sebutnya full moon. Kata orang sih, bulan purnama itu, biasanya muncul di tengah bulan Hijriah. Kemudian, hari-hari terakhir di bulan itulah Lailatul Qadar. Ambil di malam terakhirnya itu, malam ganjil, Allah menurunkan Al-Quran ke jiwa-jiwa tenang yang mencarinya. Al-Quran Qadim, insya Allah. Baca Al-Quran itu dengan hati, jangan sampai kita ini bersuuzon kepadanya. Masa gak yakin? Sebelum membaca Al-Quran kan udah baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya juga tidak tahu saya nulis apa di sini. Bukan untuk diperdebatkan loh ya. Insya Allah yang bisa memaknainya akan mendapat manfaatnya. Kalau tidak ada, ambil saja hikmahnya. Memang, saya itu selalu salah. Yang selalu benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan baru. Apakah sih makna itikaf? Jawaban amannya sih, berdiam diri atau nginep di masjid. Apakah sih makna tidur di Masjidil Haram? Jawaban amannya sih, tidur di Masjid Nabawi. Sekian, alhamdulillah selesai catatan saya di part ke-7. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Insya Allah saya akan lanjut di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.